Pemirsa, istri Menteri UMKM Agustina Hastarini viral usai muncul surat berkop Kementerian UMKM yang meminta KBRI mendampingi kunjungannya ke 7 negara untuk misi budaya. Nah, publik pun menyoroti hal ini dan juga publik menyoroti penyalahgunaan fasilitas karena dianggap Tina bukan pejabat maupun juga ASN. Yang saya kutip dari Tempo, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sendiri ini sudah merespons dengan menjawab singkat, "Mau saya cek dulu." Nah, yang jadi pertanyaan tentunya bagaimana sebenarnya praktik penggunaan fasilitas negara oleh keluarga pejabat publik? Kita akan bahas bersama dengan pengamat kebijakan publik yang sudah bergabung bersama saya, Bapak Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat pagi Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Langsung saja Pak, Anda bagaimana menilai surat edaran Kementerian UMKM yang meminta pendampingan KBRI untuk istri menteri ini meskipun bukan pejabat negara? Iya, menurut saya surat edaran ini lebih kepada ini ya arahan ya instruksi kepada pejabat negara dan ASN yang di lingkup Kementerian UMKM, Mbak. Sehingga kalau kemudian ada orang ataupun pihak yang di luar eh, struktur kepegawaian di Kementerian UMKM ya tentu itu tidak boleh gitu. Artinya Hmm. aturan itu hanya berlaku untuk pejabat negara dan ASN yang ada di lingkup Kementerian UMKM itu sendiri, Mbak. Jadi kalau ada orang di luar itu tidak boleh, intinya seperti itu, Mbak. Berarti istri ataupun keluarga tidak masuk dalam lingkup itu ya Pak? Dalam lingkup UMKM yang bisa menggunakan surat edaran itu sendiri atau seperti di dalam contohnya sekarang meminta pendampingan begitu untuk kunjungan kebudayaan dan pendampingan ke Dubes seperti apa Pak? Iya, kalau idealnya nggak boleh, Mbak, kalau mengacu pada Oke, aturan itu. Karena apa? Karena mm-mm. aturan itu hanya merujuk pengertiannya kepada pejabat negara dan ASN. Ya, Baik. ASN. Malah kalau di era dulu karena ada pegawai tidak tetap atau honorer itu bisa, honorer tidak tetap seperti tapi itu dulu ya. Hmm. Sekarang sudah nggak berlaku lagi sehingga hanya untuk ASN dan pejabat negara saja, Mbak. Gitu. Baik, dari sisi etika pemerintahan, Pak, jika surat ini memang benar adanya begitu, apakah bisa dikatakan ini merupakan penyalahgunaan fasilitas negara? Iya, kalau untuk menentukan apakah ini penggunaan fasilitas negara atau tidak, tentu ini perlu kajian dulu ya. Tetapi Mhm, yang jelas ini ada patut diduga ada penyalahgunaan fasilitas negara kalau orang yang kirim ataupun orang yang menggunakan fasilitas negara dalam konteks perjalanan dinas, tapi bukan ASN maupun pejabat negara, maka di situ ada potensi kategori penyalahgunaan fasilitas negara berarti, Mbak. baik. Kemudian apa sih, Pak, kalau misalkan kita ngelihat gitu ya, Pak, dampak praktik semacam ini gitu, pastinya terhadap kepercayaan publik kepada kementerian Hmm. maupun pejabat publik juga secara umum. Karena kan kalau kita yang lihat yang bikin ramai dan viral ini kan juga di sosial media di mana-mana, banyak masyarakat juga yang mengkritisi hal ini. Iya, menurut saya memang publik dampaknya ya kemudian menganggap itu melakukan perbuatan yang kategori pemborosan anggaran, apalagi kemudian ini di era efisiensi anggaran, Mbak. Jadi dianggap sebagai pihak pemborosan. Tetapi memang sebenarnya ini harusnya diatur secara ketat ya dalam arti bahwa kalau misalnya di luar pejabat negara dan ASN itu seperti apa gitu, apa saja yang boleh sebenarnya itu, Mbak, intinya, sehingga publik itu menuntut transparansi sebenarnya dan akuntabilitas dalam konteks orang melakukan perjalanan dinas dan konteksnya kemanfaatan bagi publiknya itu gitu loh. Jadi Hmm. ketika seseorang itu dikirim menggunakan fasilitas negara, itu sebenarnya apa sih kemanfaatan bagi publiknya, karena perlu diketahui bahwa itu menggunakan APBN. APBN berarti kan menggunakan dana publik, sehingga publik perlu memperoleh informasi, perlu memperoleh kemanfaatan dari adanya perjalanan dinas itu, Mbak.
Baik, mungkin publik juga butuh keterangan jelas ya Pak terkait berita yang ramai ini seperti apa gitu kan dan perjalanan dinas ini tujuannya apa. Nah, tapi kan kalau yang kita Iya. lihat Pak Hmm. dari suratnya sendiri ini kan disebutkan bahwa ini adalah kunjungan untuk misi budaya. Nah, istri Menteri UMKM ya Pak, apakah sah Ya, jika tetap menggunakan fasilitas negara kalau memang ada misi untuk budaya meskipun memang yang menggunakan ini bukan pejabat ataupun ASN aktif? kalau menggunakan konteksnya misi budaya, tentu harus ada ini, Mbak, apa namanya, pihak ya, pihak yang mengundang gitu. Jadi Hmm. pihak yang mengundang dan pihak itulah yang membiayai, Mbak. Dalam Mm-mm. arti bahwa tidak boleh kalau misalnya orang itu hanya karena faktor kedekatan, misalnya dengan pejabat ataupun dengan apa namanya ASN di situ, kemudian melakukan perjalanan misi budaya dengan alasan misi budaya untuk apa meminta fasilitas negara di negara-negara tujuan itu atau melalui kedubes-kedubes atau konjen yang ada di negara masing-masing. Jadi misi budaya ini konteksnya lebih kepada sebenarnya bagaimana kalau itu yang dituntut publik itu adalah pembiayaannya itu ditanggung oleh panitia penyelenggara di sana, Mbak, gitu. Oke, berarti konteksnya kalau menurut Pak Trubus sendiri, kalau dikatakan misi budaya adalah harus ada undangan dan biayanya ditanggung oleh pihak yang mengundang, begitu ya Pak Trubus ya? Iya, jadi ada yang mengundang dan Oke. diundang kapasitasnya sebagai apa, misalnya sebagai narasumber. Nah, Hmm. jadi itu yang apa nantinya menjadi apa punya nilai lebih lah ya bagi negara yang mengundang maupun negara Indonesia sendiri, Mbak. Karena ini kan visinya visi antar negara ya dalam konteks eh, ya konteks inilah apa bilateral antar negara, Mbak, seperti itu. Menurut Anda, Pak, seberapa serius sih pemerintah harus menindaklanjuti kasus seperti ini begitu ya, agar mungkin ke depannya tidak menjadi presiden yang buruk di kemudian hari gitu? Iya, menurut saya pemerintah segera membuat kebijakan regulasinya yang tegas, jelas dan transparan, akuntabel dan juga pengawasan Hmm. yang ketat, Mbak, di situ karena ini menggunakan menggunakan fasilitas negara. Kalaupun misalnya nanti tidak menggunakan fasilitas negara juga dijelaskan di situ siapa yang menanggung biayanya, misalnya atau yang menanggung biaya berarti negara yang mengundang, misalnya seperti itu, panitia yang mengundang. Jadi ada semacam apa mekanisme prosedur, Mbak, mekanisme prosedur Hmm. termasuk di dalamnya pengawasan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kemudian juga diatur juga ada sanksi-sanksinya setidaknya kalau memang di situ tidak membawa misalnya kemanfaatan untuk publik, paling tidak ada output apa yang bisa apa dirasakan oleh publik nanti dengan adanya penyelenggara apa istilah perjalanan dinas dari apa kementerian maupun lembaga itu sendiri, Mbak. Jadi menurut saya ini yang penting mendesak adalah bagaimana aturan itu dibuat dan karena ini kasus berulang-ulang sebenarnya tidak hanya sekali ini, nah, ini pemerintah saya rasa segera menetapkan kalau memang dibolehkan istri, anak ya silahkan aja dibolehkan saja Mm-mm. dengan ketentuan apa. Tetapi kalau misalnya tidak boleh apa ya harus dijelaskan bahwa ini tidak boleh. Jadi ada tidak dibuat seperti abu-abu kalau sekarang ini kan misalnya seperti abu-abu. Jadi dalam Ya. hal ini Kementerian UMKM juga tidak sepenuhnya salah, Mbak. Artinya Mm-mm. menugaskan apa kebetulan nih istri menteri gitu yang melakukan perjalanan apa visi budaya. Karena apa? Karena memang tidak ada aturan yang mengatur secara secara gamblang, Mbak, secara terang benderang lah katakanlah sehingga bisa dipakai kebijakan pedoman larangan. Kalau di kementerian-kementerian yang lain ya ada sih, Mbak, memang diatur. Kementerian Agama mengatur itu kalau istri tidak boleh itu ada di Kementerian Hmm. Agama ya itu tahun 2018 kalau nggak salah itu mau pernah aturan keluar seperti itu. Tetapi itu kan setiap kementerian yang beda-beda ya silahkan jadi kalau UMKM. Tapi menurut saya nih yang kedua aturannya lebih baik dibuat aturan seperti kepres saja jadi kepres atau kalau enggak peraturan pemerintah, Mbak, sehingga sifatnya lebih mengatur ke kementerian apa negara atau kalau bisa instruksi presiden saja nggak apa-apa impres misalnya mengatur Hmm. mengenai ini sehingga yang penting ada payung hukum gitu loh ketika seseorang ini punya punya apa terlepas dari dia seorang istrinya atau apalah kebetulan kalau dia istrinya memang punya kapasitas punya kemampuan ya baik-baik Ya. saja, Mbak, tidak masalah gitu ya. Artinya masyarakat juga akan senang-senang hati diwakili oleh orang yang punya punya kemampuan dan memberi Hmm. manfaat bagi publik secara luas gitu, Mbak.
Berarti tadi ya Pak diperlukan penegasan ataupun juga aturan ya terkait dengan Ya, fasilitas negara ini agar jelas yang membatasi siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh begitu agar juga publik tidak ya. bertanya-tanya gitu kan ya Pak Trubus. Nah, tapi selama ini Pak Trubus melihatnya ada celah regulasi nggak sih yang sering dimanfaatkan oleh mungkin keluarga pejabat atau siapapun yang ikut menikmati fasilitas negara gitu Pak? Iya, itu celah negaranya itu karena di situ hanya mengatakan pejabat negara Hmm. dan ASN gitu lah. Hmm. Itu kan pejabat negara ini apakah istri anak ikut nggak gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya tidak, ya harus dibuatlah aturan tidak. Nah, jadi kalau misalnya diperbolehkan istri, jadi kalau ini selama ini kan tidak ada aturan yang jelas apakah istri itu Ya. masuk. Tapi kalau misalnya yang ada itu kalau menteri misalnya ataupun pejabat ya itu melakukan perjalanan dinas terus istrinya mendampingi itu boleh itu karena itu konteksnya lebih Hmm. kepada ini tapi kalau misalnya tanpa ada pejabat negaranya tapi seorang sendirian dia malah atau suami istri atau suaminya sebagai pejabat negara terus istrinya yang berangkat sendiri nah itu harus ada aturan dan itu tentu tentu mesti itu tidak boleh mbak gitu jadi harus atau tapi untuk mengatakan boleh dan tidak boleh kan harus dibuat aturan dulu, Mbak. Ada payung hukumnya sehingga Iya. tidak menimbulkan pro kontra di publik dan menganggap apa ada asumsi-asumsi negatif tentang pengurusan anggaran, tentang penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Jadi sebenarnya pro kontra ini disebabkan oleh ketidakjelasan negara dalam mengatur Hmm. mengenai ini, Mbak, perjalanan dinas konteksnya istri. Apa kalau istri memang boleh ya? Boleh karena itu melekat sebagai Ya. suami istri misalnya ya Hmm. boleh. Tapi kalau apa namanya itu berduaan berjalan berpasangan ya sebagai pasangan ya memang aturannya boleh gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. salah satu sendiri ya istrinya saja yang bukan pejabat, kan istrinya kan bukan pejabat negara mbak, hanya suaminya Iya. yang pejabat negara. Nah itu kan ini yang menimbulkan apa semacam tafsiran-tafsiran atau interpretasi di publik kemudian menimbulkan kesan kurang baik gitu mbak. Tapi Pak Trubus gimana sih baiknya mekanisme pengawasan gitu ya Pak agar surat edaran semacam ini tuh tidak bisa diterbitkan sembarangan misalkan oleh kementerian gitu Pak? Iya, kalau mekanismenya sebenarnya kan di atas apa namanya Menteri Kementerian itu kan koordinasinya adalah Seknek, Mbak, Sekretariat Oke. Negara. Jadi harusnya Seknek di situ kan ada Setkap, Sekretaris Kabinet, Mbak. Jadi harusnya ini semua mekanismenya pengawasannya oleh Seknek sama Sekap, tetapi kan itu tentu harus ada pelaporan juga karena itu sebenarnya kan ketika seorang apa istri pejabat mau melakukan perjalanan dinas karena misi budaya atau apa, nah itu harusnya pihak ada izin ya, kalau ada izin dari Seknek ataupun Sekap barangkali itu yang perlu ini gitu sehingga ada dasar hukum lah setidaknya bahwa memang itu diizinkan atau itu memang diperbolehkan seperti itu Mbak. Mhm. Ini yang penting seperti itu artinya di sini peran aktif Sekretariat Negara dan Mhm. Sekap terhadap bagaimana perilaku-perilaku para para menteri maupun apa pejabat lah ya pejabat Pejabat. di lingkupnya dan istrinya ada pasangannya di lingkup kementerian masing-masing mbak. Gitu. Terakhir dari saya Pak Trubus, apa saran dari Pak Trubus sendiri kepada mungkin Kementerian UMKM ataupun juga pemerintah dalam merespons kritik publik saat ini gitu? Ya, kalau Agar menurut mungkin saya ini aja kritik apa Kementerian PMK menjelaskan saja bahwa ini kan baru baru rencana gitu, rencana akan dievaluasi. Kalau dulu pernah kasus rame itu kasusnya Pak Fadlizon itu karena ya anaknya anak itu ya, kasusnya mhm, anak ya. Nah, itu kan Pak Fadlizon akhirnya menggantilah uang dari ini supaya tidak menimbulkan menimbulkan tafsiran masing-masing itu yang pernah dilakukan. Tetapi menurut saya memang yang penting adalah bagi UMKM adalah menjelaskan saja kepada publik dan dalam hal ini Seknek juga harus mengklarifikasikan, membantu mengklarifikasi dan Setkap sehingga ini tidak menimbulkan apa tafsiran yang beraneka ragam terutama karena sekarang era post-truth, era keterbukaan ya semuanya pakai media sosial, masyarakat sudah tahu ya begitu ada yang memposting di salah satu media sosial otomatis menjadi viral gitu. Jadi untuk mengurangi kegaduhan ya di publik, saya rasa perlu segera melakukan klarifikasi dan dalam hal ini kan baru rencana, mungkin nanti lagi bisa saja dikatakan dari anggarannya lagi diupayakan atau nanti melakukan KPBU, Mbak, kerjasama pemerintah badan usaha misalnya, mmm, atau melalui PPP, Public Private Partnership misalnya dengan pihak mhm. yang ada di apa kerjasama UMKM, Kementerian UMKM dengan pihak yang ada di luar di sana, ya perusahaan-perusahaan ataupun korporasi apapun boleh kan seperti itu.
Baik, artinya memang garis besarnya adalah perlu kejelasan aturan dan juga pengawasan ya, Pak Trubus, Iya, agar iya, etika publik tetap terjaga, sekaligus memastikan juga memang anggaran negara digunakan secara tepat dan juga transparan dan tidak menimbulkan pertanyaan dari publik. Terima kasih Pak Trubus iya Radiansyah sama-sama sudah ya. bergabung bersama kami. Oke, Terima kasih insight-nya Pak. oke. Selamat pagi, sehat selalu Selamat Pak pagi, sehat Trubus. selalu. Ya, sama-sama.